semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan panjang umur ya. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Cook Up a Storm. Film ini menceritakan tentang dunia perdapuran. Cocok nih buat emak-emak dan kalian yang hobi banget sama masak. Seperti biasa, sebelum mulai, siapkan kopi dan bantal kesayangannya ya guys. Selamat menonton dan cekidot! Di awal film, diperlihatkan sebuah tempat yang bernama Spring Avenue yang sudah berdiri selama 30 tahun. Ada banyak restoran hebat dan chef hebat di sana. Lalu kita akan diajak ke restoran yang paling lama berdiri di sini, yang bernama The Seven. The Seven memiliki chef muda yang berbakat yang merupakan kunci dari The Seven. Pria ini bernama Sky. Restoran tradisional ini terkenal dengan masakannya yang enak dan harganya terjangkau. Suatu hari, ada pria kaya yang tidak mau mengantri di restoran The Seven. Sky yang melihatnya menghampirinya dan memintanya untuk mengantri. Pria itu malah marah karena selama hidupnya ia tidak pernah mengantri. Lalu pria itu mengatakan bosnya adalah orang kaya dan akan membuka restoran modern dengan chef kelas dunia tepat di depan restoran The Seven. Dan inilah kisah Cook Up a Storm. Di istana kerajaan lahir bayi imut yang dinantikan semua orang. Pada perayaannya, seorang chef bernama Paul dan kekasihnya bernama Mayo membuatkan hidangan berkelas yang sangat enak. Karena saking enaknya, Ratu sampai memberikan tepuk tangan padanya. Lalu, Paul diangkat sebagai chef eksekutif seluruh franchise restoran kerajaan tersebut. Namun, ia malah menolaknya karena sudah menerima tawaran dari Cina untuk membuka restoran pertama di sana. Suatu malam, ada seorang pelanggan di The Seven yang bercerita bahwa akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue, di mana toko dan restoran yang menyelesaikan perkembangan modern akan bertahan dan yang tradisional lama akan diruntuhkan. Sky yang galau mengingat masa kecilnya di mana ayahnya pernah berkata, dia tidak berbakat dan memasak itu harus dari hati. Setelah itu, ayah Sky meninggalkannya. Keesokan harinya, Paul yang sudah berada di Cina mencari ikan kerapu di pasar. Namun, si pedagang berkata ikannya tidak ada. Tak lama kemudian, Sky datang untuk membeli ikan sama seperti Paul. Pedagang pun memberikannya. Paul yang melihatnya langsung marah karena si pedagang berbohong. Pedagang berkata bahwa cuma Sky yang bisa mengolah ikan itu dengan baik. Sia-sia jika dia menjualnya pada Paul. Lalu Paul bertanya, mau masak apa Sky? Ia pun menjelaskan. Lalu gantian Paul yang menjelaskan apa yang akan dia masak. Dan inilah awal pertarungan dua chef hebat. Si pedagang kebingungan lalu membelah dua ikan tersebut. Keesokan harinya, Paul dan Mayo sibuk dengan peresmian restoran mereka yang bernama Stellar. Namun, terjadi keributan di luar yang ternyata restoran The Seven yang tidak mau kalah mengadakan diskon besar-besaran dan terjadilah perdebatan antara The Seven dan Stellar. Sky selaku chef andalan The Seven ditantang Paul, chef andalan Stellar. Dan inilah aksi kedua chef hebat. Pejabat daerah Spring Avenue yang melihat kehebatan mereka berdua mendaftarkan mereka untuk ikut kompetisi chef internasional
Dan hasil kompetisi ini akan menentukan masa depan Spring Avenue, membangun bangunan modern atau mempertahankan tradisional dengan budaya lokalnya. Paul yang semakin terkenal masuk acara televisi, dia menyajikan menu seafood Prancis dan mengatakan bahwa masakan Cina sudah tertinggal. Sky yang melihatnya mencoba masak yang sama. Namun, saat pelanggan mencicipinya, mereka malah suka keong sawah yang dibuat Sky biasanya. Malamnya, Uni termenung, warungnya mulai sepi dan pindah ke restoran Stellar yang ramai pengunjung. Namun, Sky mengatakan bahwa The Seven dan Stellar itu berbeda karakter, sehingga tidak bisa dibandingkan. Keesokan paginya, Sky kembali ke pasar. Namun, ikannya sudah habis diborong Stellar yang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Pengumuman restoran yang masuk final adalah Seven dan Stellar. Dan siapa yang menang akan menantang Dewa Masak sang juara bertahan. Ternyata Dewa Masak adalah ayah Sky. Namun, dia menyangkal hal itu. Lalu Mayo datang ke Seven untuk memberikan undangan makan malam di Stellar. Sky dan Uni pun mau menghadiri undangan tersebut. Menu yang dihidangkan adalah telur ceplok. Namun, setelah mereka mencobanya, rupanya itu mangga, markisa, anggur yang diolah modern menyerupai telur ceplok. Menu kedua adalah salad. Melihat hal itu, Sky langsung menuju Paul karena dia tahu Paul cuma ingin pamer cara penyajian makanan modern. Sky langsung menunjukkan keahlian memasak daging sapi. Lalu Paul pun menunjukkan kemampuan mengolah daging Wagyu dengan cara modern. Sky yang melihat kemampuan Paul merasa minder dan langsung pergi. Paul pun juga mengakui rasa daging olahan Sky meskipun menggunakan bahan sederhana sangat enak. Di malam harinya, Sky ditelepon gurunya bernama Seven yang ternyata juga guru dari ayahnya Sky. Sky langsung mendatangi gurunya, namun dia kaget melihat ayahnya juga ada di sana. Sky marah pada ayahnya karena sudah meninggalkannya selama 10 tahun. Dan juga tidak mau mengakui Sky anak kandungnya. Lalu Sky mengatakan akan menunjukkan keahliannya di final melawan ayahnya sang dewa masak. 你睇下佢，同我生得一去問下，邊一個唔知道我係你老豆？我夠膽走出去，你先贏咗我，去證明一下。我會記住你呢番説話，咁無情，咁自大先至會成功。 Keesokan harinya, tiba waktu pertandingan Paul dan Sky untuk menentukan nasib Spring Avenue. Dan pertandingan pun dimulai. Penilaian juri memberikan skor sama kepada Paul dan Sky. Karena seri, keputusan akan diberikan oleh ketua juri. Ketua juri memuji rasa masakan Sky. Namun, memasak itu seni, jadi bukan hanya rasa, melainkan dari tampilan makanan itu pun sangat penting sehingga diputuskan Paul yang memenangkan pertandingannya. Tanpa berkata-kata, Sky langsung pergi sambil mengingat masa kecil saat ditinggal ayahnya karena tidak bisa memasak saat itu. 專業評判嘅一致決定，安保樂。下雨了，快點進來。 Sky yang sedih bermain di game zone. Ia ditemani Seven dan bermain bersama. Seven sengaja kalah dan menjelaskan pada Sky bahwa menang dan kalah itu hal biasa. Memasak itu harus dari hati, jika karena kekalahan ini selalu dipikirkan.
maka Sky tidak akan lepas dari bayang-bayang ayahnya. Di sisi lain, Stellar akan mengirimkan Mayo untuk bertanding karena ternyata lidah Paul mati rasa dan selama ini dia dibantu buku resep dalam memasak. Mayo juga berselingkuh dengan bos Stellar. Paul yang frustasi karena dikhianati kekasihnya, ia mabuk di halaman. Secara kebetulan Sky lewat lalu menghampiri Paul. Paul pun curhat masalahnya pada Sky. Begitu juga Sky yang curhat soal ayahnya yang meninggalkan dirinya. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Di warung The Seven, bos Stellar meminta Seven tanda tangan untuk mengakuisisi The Seven bagian dari Stellar. Namun, Seven menolaknya. Tak lama kemudian Sky datang bersama Paul. Di sini Paul bilang bahwa dirinya memiliki hak penuh untuk mengikuti kompetisi chef internasional di Macau. Dia akan mengajak Sky bersamanya. Bos Stellar marah dan mengancam akan segera menghancurkan The Seven cepat atau lambat. Setelah itu Paul dan Sky berlatih bersama. 有質有料㗎，放手，俾啲意見。 Kompetisi final datang. Ada 5 peserta dari seluruh negara yang lolos. Di situ juga ada Mayo. Entah gimana ceritanya ya. Sepertinya dia nyogok orang dalam buat bisa berada di final itu, guys. Dan pertandingan pun dimulai. Kelima finalis menunjukkan keahliannya. Andrew is cooking pigeon tonight. And on the vegetable part, they choose Mr. Kurosawa sushi. 譚谷呢個叫做好熱咁樣將。 Dan pemenangnya adalah Paul dan Sky. Perpaduan antara masakan modern dan tradisional yang sangat pas. Setelah itu, Paul mengatakan bahwa ia memutuskan untuk berhenti. Kehilangan indera perasa dan bisa sejauh ini sudah sangat menyenangkan. Aturannya yang akan melawan dewa masak hanya 1 orang dan Sky diberi kesempatan Paul agar bisa melawan ayahnya. Big match pertandingan antara anak yang ditelantarkan dan ayah sang dewa masak pun tiba. Inilah kesempatan Sky untuk membuktikan diri setelah diremehkan ayahnya bertahun-tahun. Saat si dewa masak mulai memasak, justru Sky hanya bengong sambil mengingat masa kecilnya dulu. Lalu tiba-tiba, wajah Sky disiram air oleh ayahnya dan dia mulai memasak. Dan waktu memasak pun berakhir. Para juri mencicipi masakan sang dewa masak dan mereka dibuat takjub pada rasa dan tampilan masakannya. Dan saat juri mau mencoba masakan Sky, ia malah memberikannya pada ayahnya. Masakan itu adalah mie ayam yang pernah ayahnya ajarkan saat masih kecil. Makan terakhir yang dibuat untuk Sky sebelum dia ditinggal pergi. Ayah Sky mulai mencium aroma mie ayam itu dan tersenyum seolah mengakui kemampuan anaknya. Lalu dia memakannya dan Sky hendak pergi. Namun ayahnya memanggilnya dan mengatakan bagus sekali. 叻仔， Semua orang bersorak. Status tertinggi menjadi seorang chef adalah bisa membuat orang merasakan rasa kebahagiaan dari lidah sampai ke hati. Enaknya mie ayam. Pelajaran dari film ini adalah makanlah sesuai dengan budget, dukunglah UMKM dan warung-warung tradisional di sekitar kita. Jangan menuruti gengsi makan di restoran mewah. Pikirkan juga makanan warung tradisional agar mampu bertahan karena warung tradisional membuatmu tidak susah dengan harganya yang terjangkau.
ingin mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di film-film selanjutnya. Salam pejuang monet, uang, 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 uang.